Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan virologi. Pada pertemuan ini kita akan masuk ke siklus hidup dan reproduksi virus. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah perkuliahan ini adalah kalian dapat menjelaskan bagaimana virus dapat masuk ke dalam sel, dapat menjelaskan proses integrasi genom virus ke dalam genom inang, dapat menjelaskan modifikasi pasca transkripsi pada virus, dan dapat menjelaskan pembentukan virus baru. Siklus hidup virus dimulai dari ketika virus mengenali sel, kemudian masuk ke dalam sel, menggandakan material genetiknya, kemudian terbentuk virus baru. Jadi, ada beberapa tahap proses infeksi virus ke dalam sel. Yang pertama, adanya pelekatan virus dengan membran sel. Yang kedua, pembukaan protein kapsid atau unfolding. Kemudian pelepasan genom virus ke sitoplasma. Dan integrasi genom virus dengan genom inang. Sintesis protein virus, dan pembentukan virus yang baru. Jadi, kita akan masuk terlebih dahulu pada tahap yang pertama, yaitu pelekatan virus dengan membran sel. Jadi, sebelum virus masuk ke dalam sel, dia harus mengenali sel-sel yang dia akan infeksi dengan cara melekat dengan protein yang ada di membran sel. Nah, beberapa virus memerlukan hal ini, tetapi beberapa virus tidak memerlukan hal ini karena seperti pada virus-virus terhadap fungi dan yeast, karena dia tidak memiliki fase ekstraseluler, jadi dia langsung ada di dalam sel. Atau virus terhadap tanaman yang hanya masuk ke sel ketika dinding selnya sudah rusak, sehingga virus-virus ini tidak memerlukan pelekatan. Tetapi pada virus-virus yang lain, seperti virus-virus pada hewan, manusia, itu dia harus dapat melekat dengan membran sel dan memerlukan reseptor. Ya. Jadi kalau di dalam gambar ini ada reseptor-reseptor di permukaan sel yang nanti akan dikenali oleh virus. Reseptor virus tempatnya ada di permukaan membran sel, bentuknya berupa protein, karbohidrat maupun lemak, jadi bergabung bisa membentuk glicoprotein, proteoglikan, integrin, dan lain-lain. Pada gambar ini terlihat beberapa macam reseptor dan nama-nama virus yang bisa mengenali reseptor tersebut. Nah, selain reseptor utama, beberapa virus memerlukan reseptor tambahan atau koreseptor untuk dapat masuk ke dalam sel. Contohnya pada virus HIV, dia memiliki reseptor namanya CD4, tetapi dia juga memiliki koreseptor yang dinamakan CCR5 atau CXCR4. Nah, reseptor ini juga berperan dalam tropisme virus dan jenis inang yang dapat diinfeksi oleh virus. Artinya, kalau virus itu mengenali reseptor dan koreseptor tertentu, maka dia bisa masuk ke dalam sel tersebut. Tetapi jika ada sel lain yang tidak memiliki reseptor atau koreseptor tersebut, maka sel itu tidak akan menginfeksi sel yang tidak mengekspresikan reseptor ini. Contohnya pada HIV ya, karena kalian tahu bahwa dia memiliki reseptor CD4 dan koreseptor CCR5 atau CXCR4, yang terdapat pada makrofag dan sel limfosit T, maka virus ini hanya akan menginfeksi sel-sel tersebut. Untuk sel-sel lain yang tidak memiliki reseptor ini, dia tidak akan menginfeksi. Nah, pada virus telanjang, perlekatan antara virus dengan reseptornya terjadi melalui reseptor dengan protein kapsid, contohnya pada poliovirus. Jadi kalau di dalam gambar ini ada seperti bentukan-bentukan yang menjulur keluar atau seperti yang menonjol keluar seperti ini. Nah, inilah yang bagian abu-abu inilah yang berikatan dengan reseptor yang ada di membran sel. Demikian juga dengan cara yang lain ya. Jadi kalau tadi proteinnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu menonjol, misalkan kalau yang pada adenovirus ini protein yang ada di kapsidnya sangat menonjol, dan ini bisa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu knob, shaft, dan penton base. Ya. Jadi pada bagian knob inilah yang akan berikatan dengan protein pada membran sel. Jadi ini adalah gambaran diagramnya, ya. Kemudian ini adalah gambar proteinnya yang nanti akan berikatan dengan bagian knob pada yang tertunjuk pada warna biru ini, sehingga si virus bisa masuk ke dalam sel.
Nah, pada virus yang berselubung, pelekatan terjadi antara protein pada selubung virus dengan protein pada transmembran inang. Ya. Contohnya, GP120 ini adalah protein pada virus yang berlekatan dengan CD4 pada sel inang, atau hemaglutinin pada virus influenza dengan sialic acid. Nah, setelah mengenal dan berikatan dengan reseptor, maka virus mulai masuk ke dalam sel dan mengalami proses uncoating, yaitu proses pembukaan kapsid atau selubung ya setelah berikatan dengan reseptor. Uncoating bisa terjadi setelah adanya fusi antara protein kapsid atau selubung dengan membran sel inang. Kemudian terjadi hasil dari pelekatan ini, dia akan mengalami perubahan konformasi protein kapsid atau selubung sehingga genom virus dapat dilepaskan ke sitoplasma. Jadi seperti ini, ada virus jika sudah melekat dengan reseptornya, dia akan bisa terjadi fusi membran dengan material genetiknya, kapsidnya bisa terbuka dan material genetiknya bisa dilepaskan ke sitoplasma. Tetapi ini terjadi pada virus yang berselubung. Untuk virus yang telanjang, proses uncoating bisa terjadi melalui proses endositosis. Jadi masuknya virus ke dalam sel melalui proses endositosis. Kalian bisa membaca ini di modul. Kalau pada virus yang memiliki Forest, proses uncoating bisa terjadi dengan bantuan ribosom yang ada di sitoplasma. Setelah proses uncoating, kemudian dilanjutkan dengan proses translasi. Nah, jadi ini seperti penggambaran ya bagaimana terjadinya fusi atau penggabungan membran sel dengan selubung virus. Karena adanya penggabungan ini, maka konformasi protein pada selubung itu bisa mengalami perubahan sehingga selubung bisa terbuka, kemudian diikuti dengan kapsid. Nah, setelah proses uncoating, maka akan dilakukan pelepasan genom ke pelepasan genom virus ke sitoplasma sel, kemudian dari sitoplasma akan masuk ke dalam nukleus. Jadi ada beberapa virus DNA dan RNA yang memerlukan integrasi genom ke dalam nukleus dari sel inang. Ada beberapa cara. Yang pertama, material genetiknya ini dilepaskan di sitoplasma, kemudian material genetiknya masuk melalui pori membran inti ke dalam nukleus atau inti sel. Atau pada gambar B dan C ini, virusnya berikatan dulu atau melekat di membran, kemudian melepaskan material genetiknya. Atau bisa juga virus-virus yang berukuran kecil masuk ke dalam inti sel melalui pori. Dan di dalam nukleus ini virusnya baru melepaskan material genetiknya. Nah, setelah ada di dalam inti sel, genom virus bisa langsung melakukan transkripsi seperti yang sudah kalian pahami pada perkuliahan sebelumnya mengenai perbanyakan genom ya. Nah, kalau ada juga virus-virus yang genomnya harus diintegrasikan ke dalam genom inang atau harus dikombinasikan atau digabung dengan genom inang ya. Contohnya pada HIV yang harus mengintegrasikan genomnya ke dalam genom inang dengan bantuan enzim integrase. Jadi yang merah ini adalah genom virus, kemudian dengan yang biru ini adalah genom inang. Kemudian dengan enzim integrase, genom virus ini dimasukkan ke dalam genom inang dan dilekatkan, gitu ya. Nah, setelah integrasi dan dilakukan transkripsi genom dari virus, maka ada modifikasi pasca transkripsi atau yang disebut dengan RNA processing. Ada beberapa macam. Yang pertama ada proses penambahan metilguanosidin atau capping, penambahan sekuen A yang berulang pada ujung 3 aksen atau poliadenilasi, dan pemotongan sekuen RNA tertentu atau splicing. Jadi hasil dari modifikasi pasca transkripsi ini adalah mRNA yang siap untuk ditranslasi. Jadi ada capping, ada poliadenilasi, dan juga ada juga splicing ya. Jadi ini adalah proses capping. Jadi proses capping adalah penambahan metilguanosin pada RNA untuk melindungi RNA virus dari enzim eksonuklease sehingga translasi mRNA bisa lebih efektif.
Sedangkan poliadenilasi adalah pembentukan poli A atau sekuens-sekuens A yang berulang pada 3 aksen, pada sisi 3 aksen, dengan diawali polyadenylation signal atau sekuen polyadenylasi yaitu AA, U, AAA. Kemudian proses splicing itu penggabungan antara intron, menghilangkan intron dan menggabungkan ekson pada pre-mRNA, dan hasil rekombinasi ekson ini dinamakan alternatif splicing. Kemudian setelah terjadi transkripsi dan translasi, kemudian dilakukan perakitan partikel virus, protein dan genom virus yang terbentuk kemudian akan dirakit dan dihasilkan virion baru. Jadi pada saat dia membentuk virus baru, dia seperti mencubit membran sel. Jadi membran selnya ini ada yang terikut menjadi bagian dari virus ya. Jadi kalian membayangkan ini seperti dicubit kemudian diambil. Nah, setelah itu pelepasan virus dari sel ya. Jadi setelah pembentukan selubung virus, kemudian dilakukan maturasi. Nah, maturasi ini berupa diferensiasi dari virus menjadi virion ya, sehingga virion ini siap untuk menginfeksi sel baru. Ada yang menyebabkan kerusakan pada sel ya, hasil dari pembentukan virus baru ini, ada juga yang tidak. Nah, ini adalah contoh pembentukan virus hepatitis B ya, nanti bisa kalian baca lebih lanjut di dalam modul. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.